di saat itu saya jujur masih benar-benar nggak tahu sama sekali bedanya penyelidikan sama penyidikan aja. Saya nggak tahu gitu kenapa ini sangat kok dibikin semua orang jadi kayak tegang banget gitu. Terus mungkin orang semua berpikir kalau inget-inget tahun lalu ya 4 September pada saat Nadiem diambil dibawa, itu adalah hari yang terbayangnya paling berat gitu. Dan memang benar gitu, itu saya ingat banget waktu itu. Ini jadi bikin inget di awal-awal gitu ya. Pas baru mau masuk dan akhirnya masuk pemerintahan, Nadiem bisa cerita gitu bahwa itu adalah satu waktu yang kita kayaknya wah akhirnya nih kita sama-sama mau liburan sebentar gitu kan. 2 hari sampai kita di luar negeri, Mas Daniel, terus kita dengar ini ada, Nadiem langsung bilang kita pulang. Hari yang paling berat adalah sebenarnya 3 hari abis itu gitu. Karena saya nahan nggak bilang sama anak-anak sekitar 3 hari, dan baru abis itu Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Ketika banyak banget opini-opini di luar sana gitu. Dan di dalam kesendirian lo, pernah gak kepikiran, mungkin gak ya suami gue actually melakukan apa yang dituduhkan? Franka, how are you? Hai Mas Daniel, oke. Ya. Gitu. Kayaknya kalau tanya semua baik-baik saja, nggak juga. Tapi oke, karena considering the situation, semua sehat, anak-anak juga baik, dan semua lagi berjalan dengan semakin baik. Kita mengenalnya Franka ini sebagai istrinya seorang Nadiem Makarim. But di sini I would like to get to know you better, if that's okay gitu. Kayak who is Franka? How did you grow up? Pertama kali ketemu Nadiem itu kapan? Dan I want to know a little bit about yourself. Okay. Saya sekarang adalah ibu dari 4 anak. Gitu. Hidup saya udah sangat diberkati dengan suami yang baik, dengan anak-anak yang baik, yang sehat, dan itu udah lebih dari apapun yang waktu saya kecil mungkin saya doakan, gitu ya. Anak banyak pun adalah sesuatu yang sebenarnya saya doakan, tapi doanya lebih kayak ya Tuhan, waktu itu saya tuh cuman berdua sama adik saya. Nah terus sama Fania aja berdua. Fania, iya. Nah dan karena kita nggak punya sepupu sampai kita udah lumayan besar gitu, sampai belasan tahun, karena ibu saya juga yang paling tua di keluarganya. Kita tuh bener-bener pengen banget selalu rame, gitu. Nah pas sudah mulai berkeluarga, perjalanan untuk mendapatkan anak pertama pun panjang gitu ya. Bener-bener kita nunggunya beberapa tahun, banyak yang harus dilewati gitu. Pernah juga sempat keguguran gitu ya. Jadi pada saat akhirnya dapet anak yang pertama, dan habis Tuhan kasih kedua, ketiga, dan akhirnya ada yang keempat, itu tuh bener-bener buat aku sesuatu yang penuh dengan berkat lah gitu. Wow. Dan considering everything again, tetap aja itu adalah sesuatu yang bikin kita kuat, bikin kita tetap bisa berdiri sampai sekarang sama-sama, karena itu menjadi kayak almost the North Star, how to be together gitu, untuk nungguin agar Nadiem juga bisa pulang gitu ya, untuk sama-sama lagi. Itu udah sesuatu yang jadi core sekali lah. Franka gitu. Sendiri sebenarnya siapa sih sebelum ketemu Nadiem? Oke. What did you do? It's always a wonder ya kalau perempuan ditanya kayak, who are you before you get married? Who are you before kids gitu? Right.
So I grew up di Indonesia. Saya sama Vanya gitu berdua, kita kehilangan ayah kita pada saat kita masih kecil, umur 7 sama 9 tahun. Dan itu kejadiannya betul-betul tiba-tiba gitu. Satu malam papa saya cuman bilang sakit perut. Besok paginya kita bangun, beliau udah meninggal gitu. Dan dari situlah titik hidup itu rasanya itu berubah. Banyak yang benar-benar harus dilewati, yang berat gitu ya. Dan ibuku juga jadinya pada saat itu di awal umur 30-an harus ngurus 2 anak sendiri, nggak ada suami gitu. Kita juga jadi melihat sekali gitu ya perjuangannya dia seperti apa, dan banyak yang dilewati lah intinya di saat yang nggak sebentar. Tapi di saat yang sama Tuhan juga kasih kita keluarga yang saling sangat dekat gitu ya, dengan tante-tante, dengan om semua, dan itu menjadi satu fondasi yang membuat kita tetap bisa akhirnya berkarya. Jadi setelah itu saya ya sekolah, kerja, dan I've always enjoyed working. Kerja di mana saat itu? Banyak. Waktu itu kerja di Singapura di di agency untuk beberapa tahun. Terus habis itu pulang ke Indonesia, ketemu Nadim. Jadi ketemu Nadim tuh sebenarnya udah 20 tahun hampir ya. Oh wow. Iya. Jadi itu ketemu pertama kali di mana emangnya? Dari teman-teman. Jadi yang lucu tuh pada saat aku SMA ada kuliah, itu sebenarnya aku udah ketemu sama semua sepupu-sepupunya, satu sekolah, satu kelas apa, tapi nggak pernah ketemu dia gitu. Setelah selesai kuliah dan kerja lagi balik ke Indonesia, baru habis itu ketemu dia. Ketemu dia pun aku masih kerja, dia masih kerja, dia sekolah lagi dulu, jadi sempet long distance 2 tahun kan waktu itu dia kuliah lagi. Oh jadi udah sempet pacaran dulu nih? Udah. Lalu dia ke Amerika, saya juga masih kerja. Terus mungkin lama sih pacaran, 6 tahun baru kita nikah. Enggak, emang sepupu-sepupunya Nadim tuh kayaknya AGJ semua. Anak gaul Jakarta semua gitu. Gue kenal banyak lagi. Exactly. He's very lucky, dia banyak banget keluarganya, bener. Iya. Dan gue ketemu seseorang kayak, gue sepupuin Nadim. Gue ketemu lagi, gue sepupuin Nadim. Dan itu ketemunya juga pas lagi nongkrong di kafe di mana kayak gitu. Kayak, wow. Dan itu berulang lagi sekarang ke anak-anak kita gitu. Makanya yang tadi aku bilang kayak I'm very blessed that I have quite a bit of children gitu ya. Tapi juga saya diberkati karena dia punya banyak sepupu dan mereka juga udah berkeluarga. Mereka tuh selalu rame. Dan jujur di saat seperti ini yang lagi kita mengalami satu masa yang benar-benar berat ya. Keluarga is everything. Mereka selalu hadir di persidangan, anak-anaknya selalu ada di sekitar anak-anak kita. Jadi biarpun ada satu pilar yang mungkin lagi goyang di hidup mereka, itu dikuatkan lagi dengan adanya keluarga-keluarga yang benar-benar makin mendekat dan kuat di sekitar kita. Dan itu adalah melalui ini pun aku sadar banget bahwa itu adalah satu yang enggak semua orang mungkin punya juga gitu. Betul. Ya, untuk apapun alasannya gitu. Ketika kalian menikah itu Nadim udah mulai di Gojek atau maksudnya udah oke. Jadi pas kalian menikah itu dia lagi sibuk-sibuknya membangun Gojek. Yes, persis. Oh wow. Cuman mungkin banyak orang yang lupa ya, tapi kan Gojek itu pertama kali banget dibuat itu tuh di 2010. Karena itu saya inget banget dia lagi libur pulang kuliah. Lagi musim panas gitu, dia balik, dia ada satu kayak project sekolah yang harus membuat dia kayak berpikir juga apa ya yang bisa saya lakukan di Indonesia atau yang bisa dilakukan yang punya social impact dan juga sustainable. Dan yang pertama dia pikir adalah ya Gojek gitu. Dan namanya bukan Gojek lah pada saat itu, dia cuma berpikir gimana caranya membantu driver ojek yang selalu memang dia naikin gitu dari dulu juga. Dan di kala itu pada saat itu semua udah mulai rolling gitu, karena kan liburnya cukup lama ya, kayak 2 bulan waktu itu. Dia balik ke sana itu nggak pernah lepas gitu dari kepalanya. Bahkan aku masih inget banget momen dimana dia
tiba-tiba keluar dari ruangan terus yang Franka gitu. Aku kayak kenapa? Aku udah tahu namanya. Terus aku kayak apa gitu kan? Gojek gitu. Wah itu mata Nadim kan bisa berbina-bina ini gede banget sih bilang Gojek. Wow. And I was like wow. And untuk di saat itu yang aku lihat adalah betapa bersinar dan senang dan excitednya dia menemukan sesuatu yang apa ya seperti purpose baru yang dia abis itu jalanin untuk bertahun-tahun setelahnya. Oh wow. Gitu. So then you guys got married dan itu pada saat yang bersamaan dia lagi membangun Gojek juga. I think jadi pernikahan kalian pun juga kayaknya dia pulang malam terus kah atau gimana kayak? Ya jadi kan kita nikah itu mungkin 4 tahun berapa lama ya? Oke Gojek itu kan mulai jadi aplikasi, kan tadinya call center aja tuh. Betul. Belum ada yang, mana ada yang percaya gitu. Kayak ini apaan sih call center, apaan sih ini ngapain gitu. Jadi untuk beberapa lama tuh berjalan biasa. Gak ada yang invest, itu belum jelas gitu akan gimana caranya berkembang. Sampai 2014-2015. Dimana itu dia full time, dia bener-bener ya udah. Di situ itu sibuk banget sih. Bahkan maksudnya orang baru menikah gitu ya, tapi kita sampai harus sharing kalender waktu itu supaya saya tahu kapan dia akan nggak ada di Jakarta. Karena bisa tiba-tiba dia pulang dari kantor gitu ya setelah seharian, habis itu dia bilang kayak aku harus pergi ke negara ini karena dia harus cari investor terus kan sama orang-orang di sana. Jadi itu ketemu aja tuh kayak harus janjian gitu loh istilahnya, padahal kita tinggal satu rumah gitu waktu itu, dan itu untuk beberapa tahun. Gue pikir dia kayak nongkrong sama supir ojek yang lain kayak. Itu juga itu di awal banget. Jadi waktu pertama kali bikin Gojek yang di 2010-2011 terutama, itu kan belum ada yang tahu kan ini apa. Dan pada saat itu saya nggak tahu, mungkin banyak yang lupa atau bahkan tidak tahu ya, di sekitar tahun segitu pada saat driver itu harus cari order, pangkalannya dia itu biasanya cuma satu. Betul. Jadi kalau misalnya pergi dari daerah Kemang ke let's say Menteng gitu ya. Di Menteng itu kalau dia habis ngedrop, dia nggak bisa nongkrong di pangkalan sana Menteng, gitu. Dia harus balik lagi dulu. Sehingga banyak sekali waktu idle time, waktu yang dia nggak bisa produktif lah istilahnya. Itulah yang waktu itu mau dipercayain Nadim. Sehingga pada saat dia mulai bikin, salah satu yang menantang tuh gimana caranya untuk pertama drivernya dulu yang percaya, mendapatkan kepercayaan dari driver-driver ini untuk sharing pangkalan. Wow. Boleh nggak abis dari sini dia nunggunya di tempat kamu supaya dia bisa dapet orderan lagi gitu misalnya. Itu pertama. Jadi dia datang tiap hari. Aku ingat banget dia pakai pulang kantor benerannya lah gitu, waktu itu kan belum full time kan, soalnya itu dia pakai ada satu kali kemejanya warna biru dan sampai basah, bau rokok apa segala macam. Dia bilang kayak aku baru pulang dari dekat Trisakti, dia bilang waktu itu ada pangkalan depannya gitu. Aku habis dari sana 2 jam 5 orang mau ikut, dia bilang. Wah itu aku ingat banget kayak I was so proud gitu ya. Karena dia itu tadi that shine in his eyes gitu. Gimana dia benar-benar membuat dia semangat tuh itu membangun sesuatu dari yang tidak ada, tentang sesuatu yang mungkin orang tidak percaya, tapi dia percaya akan orang-orang itu gitu loh. The capability apa yang ada di dalam orang-orang yang bisa keluar hanya dengan diberikan kesempatan dan saling percaya. Selalu itu yang jadi kayak modal dasar di dalam hati dia gitu. That's amazing. Franka, jadi kayaknya sih emang ketika apalagi Gojek udah blow up dan lain, maksudnya udah jadi the app that we know now, right? Dan kayaknya Nadim itu udah jadi di spotlight terus sebagai founder of Gojek. Dia berbicara sebagai entrepreneurs di mana-mana. I don't know kalau misalnya dia pernah jadi covernya Forbes magazine atau enggak gitu. Tapi I'm just wondering, how was your life back then with your small family at the time? Gue gak tahu ya ada berapa anak saat itu dan lain-lain gitu. Tapi there was the peak of his entrepreneurship career juga gitu at that time.
keluarga kalian tuh seperti apa saat itu? Biasa aja sih sebenarnya pada saat itu. Kita masih insulated ya soalnya, karena publiknya kehidupan Nadiem dari pekerjaannya dia, dia selalu juga melindungi kita dari kehidupan yang terekspos seperti itu gitu. Dan makanya sampai sekarang pun kayak kita nggak pernah bawa anak-anak ke dalam social media dan segala macam itu, karena emang it's a conscious choice gitu loh. Karena kita apa yang dia lakukan belum tentu itu yang anak-anak nanti suatu hari pengen lihat mereka kehidupannya terekspos gitu kan. Tapi ya semua itu cukup berubah pada saat di 2019 dia menerima amanah untuk bekerja yang jauh lebih publik lagi gitu. Betul. Ya. Values atau prinsip di keluarga kalian tuh apa sih? Kalau saya boleh tahu. Sebelum kita masuk ke episode dia di pemerintahan gitu. Tapi apa satu value atau prinsip yang Nadiem sendiri atau Franka sendiri itu bilang ke anak-anak, these are our family values. Ini nggak akan pernah bisa digoncang gitu. I think satu yang selalu kita tekankan adalah kindness. Kindness. Ya, itu adalah satu yang kalau misalnya kita ngobrol gitu ya ke anak-anak gitu pada saat, karena mereka masih kecil ya. Anakku tuh masih kecil banget. Mas Anel masih umur 8, 7, mau 6. Itu yang perempuan. Sama satu laki-laki umur 1 tahun. Jadi teaching values adalah tidak bisa dengan kata-kata juga gitu. Tapi harus kita kasih lihat dan kita coba tekankan. Tapi kindness atau berbuat sesuatu, memilih kindness adalah sesuatu yang selalu kita bilang. Jadi misalnya anak-anak lagi berantem atau di sekolah lagi ada yang gangguin mereka gitu. Choosing kindness is always difficult kadang-kadang. Karena kan mau marah. Dan kita selalu bilang, boleh marah. Boleh marah, boleh sedih gitu. Tapi kalau udah marah bukan artinya harus ngomong sesuatu yang juga tidak baik atau yang gak kind. Nah itu tuh adalah satu yang menurutku kita selalu coba ngomong sama anak-anak dari pertama. Kalau untuk Nadiem sendiri, yang saya lihat dari hari pertama kita mulai inilah sama-sama ini ya gitu, 2 dekade yang lalu, integritas adalah sesuatu yang benar-benar tidak pernah dikompromiin sama dia, sama sekali, dalam hal kecil maupun hal yang real dan besar gitu ya, itu nggak pernah. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin juga dibangun dari keluarganya dari kecil gitu ya. Dan itu sesuatu yang emang dekat banget sama hatinya gitu. Kalau misalnya ditanya gitu, kenapa juga waktu itu kita sampai di 2019 itu decide sama-sama gitu, karena dia selalu ngajak dan bertanya kan. Gak mungkin kalau kita udah berkeluarga apalagi udah dengan anak-anak kita gak saling ngobrol apa sih langkah kita berikutnya ke depan. Pengabdian dia kepada negara adalah salah satu value juga sebenarnya yang dia dibesarkan, yang juga dalam keluarga saya itu cukup besar impactnya pada saat kita growing up gitu. Karena eyang saya juga dulu bertempur gitu ya di perang gitu. Ada banyak dari keluarga saya yang juga mengabdi. Jadi keinginan untuk memberikan the best of you, bagian terbaik dari kita untuk orang lain, tapi terutama untuk orang-orang lain di dalam negara kita adalah sesuatu yang tidak asing sama sekali. Gitu. Dan itu kembali lagi kepada apa sih yang mau kita buat gitu selama kita bekerja gitu. Dampak baik apa. Dan aku rasa itu sih yang gue penasaran di tahun 2019 ya, ketika Nadiem diajak untuk masuk ke pemerintahan. Saat itu sebagai entrepreneur, Nadiem tuh mungkin udah mendapatkan salary-nya luar biasa lah, gajinya luar biasa, atau dan belum lagi ada saham juga di Gojek saat itu. Tapi ketika masuk ke pemerintahan, itu gajinya mungkin nggak se-lukratif, bahasa Indonesia apa ya, nggak semenarik ketika dia ada di
private sector gitu, di swasta. Dan itu akan pasti impact-nya ke keluarga juga kan, yang hidupnya tadi standarnya di mana, mungkin karena masuk ke pemerintah dan mengabdi ke pemerintahan, mungkin oke, kita ikat pinggang dulu nih gitu kan, jangan sampai kita gaya hidup kita seperti kayak kita lagi di private sector gitu, di swasta. Pembicaraan seperti itu pernah didiskusikan juga nggak sih? The fact that dia mengabdi ke negara, pemasukannya nggak akan semenarik ketika dia bekerja di korporasi gitu, di swasta. Mas Daniel, mungkin satu yang harus kita akui adalah dengan dia bekerja dan membangun Gojek, memang Tuhan sudah menggenapi dan mencukupi keadaan yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan lebih gitu ya. Kita udah mendapatkan lebih dari cukup di usia yang cukup muda, sehingga ya udah gitu. Nggak ada keinginan lagi dari Nadiem untuk mencari lebih dan lebih dan lebih dari segi finansial. Itu sama sekali. Itulah sebabnya juga mungkin Nadiem mempunyai kebebasan atau privilege untuk memikirkan, now what can I do more? Apa yang bisa saya lakukan lebih banyak lagi untuk Indonesia. Dan kalau kita balik ke cerita aku tadi ya, bahwa Nadiem itu paling senang pada saat dia membangun sesuatu, pada saat dia bisa lihat apa yang belum ada terus jadi ada, membangun kepercayaan antar orang supaya bisa berbuat lebih dan berdampak lebih di dalam suatu tempat. Dan itu adalah motivasi utama dia pada saat dia melakukan sesuatu gitu. Sehingga pada saat ada kesempatan untuk berdampak baik dan besar, terutama di Indonesia melalui anak-anak, melalui pendidikan, itu adalah sesuatu yang buat dia bukan yang gak dipikirin kayak langsung aja lompat gitu ya. Enggak, tak dipikirin, tapi lebih kepada benar-benar saya bisa berdampak apa ya kira-kira di usia ini. Dan kalau ditanya tentang tadi bagaimana dampak finansialnya, kita bisa berpikir dampak dan berbuat lebih banyak karena Tuhan sudah memberikan berkat yang cukup juga gitu di bagian itu. Dan memang bukan itu lagi yang dia cari. Dan dua prinsip itu sih ya, kindness and integrity gitu, dimana itu diajarin ke anak-anak, tapi pada saat yang bersamaan sepertinya itu menjadi family values dari the Makarim family gitu. Karena kalau misalnya memang untuk memikirkan generasi kedepannya dan kita gimana sih cara membuat perubahan di Indonesia gitu, di negara ini, ya mau gak mau kita harus masuk ke pemerintahan gitu. Karena dengan kekayaan sendiri aja sulit banget untuk melakukan perubahan gitu. Benar. Kan. Saya ingat banget waktu itu, ini jadi bikin inget di awal-awal gitu ya. Pas baru mau masuk dan akhirnya masuk pemerintahan, Nadiem bisa cerita gitu bahwa emang perubahan terbesar yang bisa dilakukan, dampak terbesar memang harus dari dalam gitu. Sehingga mau masuk ke dalam pemerintahan adalah salah satu bentuk upaya tersebut gitu ya. Dan makanya juga banyak banget yang abis itu ikut bersama-sama di masa itu gitu ya. Nggak cuma di Kementerian Pendidikan waktu itu, tapi saya rasa waktu itu banyak kementerian-kementerian lain juga yang banyak orang dari industri swasta, dari industri teknokrat lah istilahnya, yang datang bergabung, baik itu dari yang muda maupun yang sudah lebih punya banyak lagi pengalaman yang ikut bergabung di masa itu sih. Karena kepercayaan bahwa ini bukan hal yang hanya benar untuk dilakukan, tapi memang masanya semua lagi ingin bersama-sama berdampak gitu. Bener, gue sendiri juga termasuk sih. Gue kayaknya terinspirasi banget saat itu ngelihat Mas Nadiem sendiri juga masuk pemerintahan. Banyak banget yang dipanggil ke pemerintahan untuk ini. Gue bilang kapan giliran gue? Gitu. Kok gue gak dipanggil-panggil sih? Kayak gitu. I want to do something too for this nation gitu. Tapi gue mungkin flashback sekali lagi ketika Nadiem sendiri juga bilang gitu, karena pas di eksepsinya kemarin dia bilang ya saya kesini bukan untuk mencari kekayaan gitu, saya benar-benar purely pengen
membangun negara kita ini gitu. Kalau misalnya mencari kekayaan aja, toh ya obviously dia bakal stay di swasta gitu, di korporasi aja gitu, private sector. When this whole thing happened, where were you guys? Saat itu kalian berdua tuh lagi di mana? And mungkin lebih ke Franka sendiri kali. Franka lagi di mana? Kalau nggak salah, Nadim bilang lagi di luar negeri actually, berdua sama Franka. Iya, jadi pada waktu itu ini benar-benar di awal sekali kita mendengar kasus ini diangkat gitu ya, dimulai ada penyidikan. Itu kita lagi liburan di luar negeri. Dan kenapa liburan ini kayak special gitu pada saat itu, karena itu adalah liburan pertama yang saya sama Nadim aja berdua setelah 5 tahunan lah ya gitu, dimana kita pergi nggak ada anak-anak, itu bukan pergi buat pekerjaan gitu. Jadi itu adalah satu waktu yang kita kayaknya wah akhirnya nih kita sama-sama mau liburan sebentar gitu kan. 2 hari sampai kita di luar negeri, Mas Daniel, terus kita dengar ini ada, Nadim langsung bilang kita pulang gitu. Kita pulang, kita aku harus ada di sana, aku harus cari tahu ini ada apa gitu ya, dan aku harus hadepin, dan kita harus ada balik di Indonesia gitu. Jadi di saat itu saya jujur masih benar-benar nggak tahu sama sekali bedanya penyelidikan sama penyidikan aja. Saya nggak tahu gitu kenapa ini sangat kok dibikin semua orang jadi kayak tegang banget gitu. Terus nyampe ke Jakarta baru mendengar terus lebih banyak, mulai dipanggil dan sebagainya, dan itu di situ saya sadar bahwa ada satu masalah yang mungkin kita harus hadapi yang membutuhkan betul-betul kita sebagai keluarga solid bersama dan tegak di sebelah Nadim gitu. Seperti apa ya? Kayak jadi akhirnya kalian berdua langsung pulang. Dan lu sendiri gimana, Franka? How did you respond? How did you react at that time? Mungkin yang pertama di awal 3 bulan ya, karena kan di awal itu kita sama sekali tidak berpikir bahwa apa yang dialami Nadim sekarang itu akan terjadi gitu. Tapi kita tahu bahwa hal ini adalah hal serius yang betul-betul harus didalami gitu, dan Nadim harus cari tahu apa yang ini tentang apa gitu, karena banyak sekali hal-hal yang dia nggak juga persis tahu kan, karena ini kan banyak urusannya dengan pengadaan gitu, dan pengadaan itu kan jauh banget dari posisinya pada saat itu sebagai menteri yang ranahnya itu hanya kebijakan. Tapi ya karena ada di depan mata, jadi harus betul-betul dia dalami, dia ingat lagi, dia dia cari tahu lah gitu, dan kita harus mendapatkan banyak advice baik itu legal maupun secara materi. Dan ya di saat itu 2 ya fokus saya, yang pertama adalah untuk memastikan Nadim tetap kuat gitu, dan saya menjadi sumber yang lebih tenang gitu mungkin ya pada saat itu. Tapi yang kedua justru dan sekarang gitu lebih penting lagi anak-anak gitu. Bagaimana kita memastikan bahwa ketidakpastian dan goyangnya keluarga saat ini gitu, karena Nadim nggak ada atau Nadim sedang harus berpikir fokus hanya tentang ini, tapi anak-anak bisa tetap stabil karena di umur yang sangat muda, as you know gitu ya, mereka membutuhkan fondasi yang tempat aman lah. Tempat aman itu harus ada di rumah, harus ada di orang tua, dan saya terus berpikir gimana caranya agar saya bisa memberikan itu ke anak-anak. Umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun sama 1 tahun. Oke. Anak-anak sendiri apa yang kalian bilang ke mereka gitu tentang ayah? Apa yang akhirnya Franka dan mungkin Nadim sendiri juga ingin menyampaikan ke anak-anak, apa yang sedang terjadi gitu ke ayahnya? Mungkin orang semua berpikir, kalau inget-inget tahun lalu ya, 4 September pada saat Nadim
ambil, dibawa, itu adalah hari yang terbayangnya paling berat gitu. Dan emang benar gitu, itu luar biasa ya beratnya. Tapi hari yang paling berat adalah sebenarnya 3 hari habis itu gitu. Karena saya nahan nggak bilang sama anak-anak sekitar 3 hari. Dan baru habis itu saya harus bilang bahwa ayahnya untuk sementara waktu nggak bisa pulang. Dan saya banyak doa waktu itu, gimana ya gitu ya, ngomong ke anak-anak yang tidak berbohong, tapi di saat yang sama tidak mungkin saya kasih tahu semuanya gitu kan. Karena mereka deket banget. Adam itu orang yang sangat hadir dalam kehidupan anak-anak. Dari anak pertama sampai yang terakhir. Dan waktu itu saya bicara sama yang lebih besar dulu. Intinya yang saya bilang ke anak-anak adalah pada saat ini ada orang-orang di dalam pemerintahan yang berpikir Dada melakukan kesalahan pada saat bekerja dulu, dan mereka akan butuh banyak bertanya, sehingga untuk sementara Dada harus tinggal di kantornya. Dan dengan itu dia bisa menjelaskan lebih banyak dan sebanyak-banyaknya lah istilahnya sampai ini semua selesai dan dia bisa pulang. Dan saya rasa itu yang terbaik yang saya bisa beritahukan ya, karena anak saya pasti karena anak kecil diberikan pengertian yang luas juga sulit, tapi kalau saya nggak bilang sama sekali sejujurnya, mereka juga takutnya terekspos dengan orang lain, misalnya nanya atau ngomong apa ke mereka di sekolah atau di mana, sehingga sampai situ yang saya bisa bilang. Dan itu semua benar, hanya tidak sepenuhnya, gitu ya. Dan sorry. It's okay. Tapi kita masih bersyukur gitu, karena Nadiem masih ada kok gitu. Itu yang mungkin saya juga langsung inget ya gitu, karena pada saat ayah saya meninggal di saat saya kecil, itulah perpisahan yang selamanya. Itu yang benar-benar selesai dan gak akan kembali. Kalau ini terpisah sebentar. Saya ingat juga di malam itu saya bilang sama anak-anak, saya bilang dulu pun mama pernah tinggal terpisah loh sama Dada kayak 2 tahun. Bahkan ketemunya cuman 2 kali setahun gitu kan. Jadi kadang-kadang kita terpisah dari orang-orang yang kita sayangin, tapi cuma sebentar. Nanti pasti ketemu lagi. Nah, kamu masih bisa ketemu loh. Ini di kantor itu gitu saya bilangnya. Dan hati saya hancur luar biasa waktu mereka nangis, karena mereka nangis langsung ketakutan ya, karena apa ini artinya itu semua apa gitu kan, confused ya. Of course gitu. Tapi anak-anak itu benar-benar makhluk yang luar biasa. Karena mereka beradaptasi jauh lebih cepat dari yang saya pikir. Mereka resilient, mereka tetap seneng gitu ya, bisa akhirnya ketemu sama Nadiem. Paling malah kesel aja gitu, kenapa cuma sebentar, kenapa gitu. Anakku yang ketiga itu yang paling deket gitu ya sama Nadiem, itu dia umur 5 kan, mau 6 bulan April ini. Ada sih 1 kali dia pas lagi jenguk ke rutan, dia mau pulang setelah sejam. Kenapa harus pulang? Kenapa nggak bisa nginep sini sama Dada? Kan Dada punya kamar gitu. Nggak pernah lihat dia kamar ya, tapi dia itu sih dia nangis di situ, saya nangis. Tapi selain daripada itu, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu hadir setiap hari di orang-orang yang
bener-bener baik sama kita. Ibu saya, adik saya pindah tinggal sama saya langsung gitu ya, untuk bantuin, jagain anak-anak, berusaha memberikan kestabilan dan rutinitas yang bisa tetap terjadi. Dan sahabat-sahabat yang benar-benar setiap hari ada dalam kehidupan saya juga untuk ada aja untuk di situ aja gitu. Mereka nggak berbuat apa yang lebih daripada mereka hadir aja dalam kehidupan saya, dan itu adalah berkat. Jadi kalau dibilang ini masa yang paling berat, iya, tapi Tuhan juga selalu ada di setiap hari untuk memberikan kekuatan melalui banyak sekali mukjizat dan orang-orang yang sangat baik. Kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita melalui kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita dengan mengirimkan orang-orang ke kita gitu ya. Dan itulah mukjizat-mukjizatnya, berkat-berkatnya gitu. Dengan orang-orang yang dikirim sama Tuhan untuk dia ikutan menghibur kita, padahal dia lagi sibuk, dia harus ngapain, tapi dia benar-benar nggak apa-apa, gue ada di sini untuk lo. Itu mukjizat banget sih. Bener banget Mas Daniel. Itu satu yang benar-benar saya bersyukur nggak cuman bisa ada orang-orang ini, tapi juga bisa melihat gitu bahwa kebaikan Tuhan datang melalui masa yang berat gitu. Dan maksudnya kita masih di tengah-tengah perjalanan ini, dan saya terharu gitu banget ngelihat semua sahabat, semua keluarga yang tadi saya bilang ya, datang sampai ke sidang-sidang gitu. Nggak ada perubahan, malah makin mendoakan, makin semangat karena mereka percaya, karena mereka tahu, kita semua tahu Nadim itu nggak begini gitu. Apa yang dituduhkan adalah sesuatu yang kita tahu dari dalam hatinya yang paling dekat itu, ini bukan sesuatu yang Nadim tuh bisa lakukan gitu. Dan dengan adanya perjalanan persidangan, kita juga bersyukur bahwa kebenaran itu semakin lama semakin terus bisa keluar gitu. Sejauh ini banyak banget kan opini-opini publik tentang Nadim sendiri, banyak yang menyerang obviously. Tapi ada nggak satu opini yang menurut gue ini salah paham banget, suami gue nggak kayak gini, dan itu benar-benar menyakitkan hati Franka banget gitu? Ya, esensi daripada kasus ini benar-benar menyakitkan sih, karena itu hal yang satu dijaga banget sama Nadim untuk tidak pernah dikompromikan, yaitu ya integritas dan apa yang yang tadi saya bilang, dia datang untuk berkarya dengan mengorbankan hal-hal yang mungkin orang lain mungkin belum terpikir gitu ya, waktu, tenaga, ya ada finansial juga, tapi lebih kepada apa yang mau dia capai sekarang adalah dampak, dan itu sekarang dituduhkan bahwa bukan itu. Bahwa Anda melakukan suatu hal dengan pihak-pihak lain yang merugikan negara. Gitu. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar berat sekali. Benar-benar terpisah dari keluarga, itu buat saya, melihat anak-anak terpisah dari bapaknya itu mungkin sesuatu yang it's very real and real to me, karena saya mengalami terpisah dari ayah saya ya. Jadi biarpun Nadim masih ada, tapi dia terpisah karena hal yang tidak dia lakukan gitu. Tapi saya juga mengerti bahwa ada proses yang harus dijalankan, dan gak apa-apa, itu memang proses yang memang sudah ada. Tapi semoga kebenaran yang ada cukup untuk membawa dia pulang. Amin. Mungkin ini pertanyaan yang cukup berat ya. Ketika banyak banget opini-opini di luar sana gitu, dan di dalam kesendirian lo, pernah gak kepikiran, mungkin gak ya suami gue actually melakukan apa yang dituduhkan? Never. Tidak pernah. Nggak mungkin. Karena saya kenal dia, saya tahu dia
Saya tahu motivasi apa yang menggerakkan hidupnya dari dia umur awal 20 sampai sekarang gitu ya. That's not who he is. He would not do it. Ini benar-benar kayak melawan karakter dia sebenarnya, karakter aslinya yang lu udah kenal selama 20 tahun terakhir ini. Ya. Dan gak cuman karakter, tapi yang kayak tadi Natanya bilang, value yang paling integral dalam diri dia gitu. Karena gue sempat dengar juga bahwa ibunya adalah founder dari Bung Hatta Anti Corruption. Iya. Sama ayahnya ya, kedua orang tuanya Nadiem adalah aktivis dan penggiat anti korupsi ya. Jadi mungkin yang tertanam sekali dari kecil adalah hal-hal seperti itu, bahwa integritas, bagaimana nggak boleh kompromi nilai moral gitu ya, atau merugikan orang lain, itu emang sesuatu yang sungguh mendalam gitu. Nah, dalam perjalanannya di dalam pemerintahan, kita juga melihat hal-hal yang membuat kita makin banyak harapan sebenarnya, Mas Daniel, karena banyak banget orang baik dan luar biasa di dalam pemerintahan kita. Dulu, sekarang, saya yakin itu yang membuat saya tuh sangat punya harapan untuk negara ini gitu, karena banyak. Jadi apa yang dia kerjakan saat itu, dengan menjaga integritas itu, dengan mengajak orang-orang yang juga punya nilai-nilai yang sama, membuat kita makin semangat. Dan itulah sebabnya begitu itu semua sudah selesai, ya kita pikir ya udah selesai gitu. Apalagi nanti ya nanti. He's tapi sekarang an excellent job gitu kan, with the hopefully. Right. Tapi ya ternyata ada hal seperti ini gitu. Dan ada nggak sih kayak sebuah momen kecil di mana satu momen ini yang menyentuh hati Franka banget, ada di masa-masa sulit seperti ini? Banyak sih, banyak banget. Bener-bener di 9-10 bulan ini bener-bener banyak banget yang saya belajar, yang mungkin tidak mungkin saya pernah alami dan experience kalau ini tidak terjadi gitu. Jadi biarpun salah satunya misalnya di dalam social media gitu ya, di akun saya beberapa kali saya pernah ngepost itu bener-bener langsung datang dukungan dari banyak guru, dan guru-gurunya tuh nulis di komen atau DM gitu ya, atau ngepost gitu, dan kata itu ratusan jumlahnya, Daniel. Bener-bener mereka terus kasih cerita gitu, bagaimana waktu itu Nadiem datang mereka ketemu, atau bagaimana kebijakan Nadiem akhirnya mengubah hidup mereka. Baik itu dari kan di masanya Nadiem dan teman-teman Kemendikbud semua, mereka berhasil mengangkat hampir 1 juta guru honorer. Itu adalah sesuatu yang ternyata di saat ini guru-guru itu bersuara gitu loh. Atau selain guru-guru yang dari guru-guru honorer, ada juga yang benar-benar memang masih pakai laptop yang sekarang lagi dibicarakan lah intinya. Itu banyak banget ceritanya datang sambil nggak bilang, ini kemarin masih saya pakai TKA, saya pakai pembelajaran, saya di Papua tadi pagi saya baru lihat ada yang kirim, saya pesen, saya di Papua, ibu saya bertemu, dan saya pakai waktu itu, saya masih pakai di kegiatan belajar. Dan itu buat saya kayak cerita-cerita ini yang di awal kita nggak pernah dengar, karena di saat itu mungkin ya masih genting gitu ya rasanya, tapi sekarang keluar semuanya. Dan itu benar-benar sesuatu yang saya syukuri sekali, karena Bapak Ibu guru itu berkenan untuk bersuara dan mendukung dan menceritakan itu ya. Wow, kayak apa ya, mengangkat martabat guru kembali, itu yang Nadiem lakukan sih di Kemendikbud. I think that's part of the legacy yang dia lakukan. Dan gue juga pas begitu dengar pun juga, isn't that guru itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan, yang sering dibilang ya. Tapi apa yang pernah dilakukan sama orang tentang itu gak banyak. Dan Nadiem berhasil ngelakuin hal tersebut, itu
luar biasa banget. Gue nggak tahu ya, gue pengen ngomongin soal your spiritual journey a little bit gitu. Tadi ketika momen ayahnya Franka meninggal dunia saat itu, it seems like at that same time your lowest point itu juga menjadi sebuah spiritual awakening juga. That's I don't know, that's what I feel. Karena gue yakin banget Nadim ini beruntung banget karena ada seorang istri yang tiap hari, tiap detik mendoakan dia terus gitu. Tell me a little bit about what happened with your spiritual journey juga dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi saya dan Fanya tuh beruntung mungkin ya, karena dari kita kecil kita tuh selalu diajarkan sama eyang-eyang kita gitu bahwa pentingnya berdoa dan bersyukur gitu. Dan itu adalah satu bagian dari kebiasaan, dan dari waktu jadi anak kecil kita kalau disuruh sesuatu kan kayak ya oke gitu ya rasanya, tapi ternyata kebiasaan itu adalah yang menjadi semacam kayak tonggak pada saat tiba-tiba kejadian seperti ada orang tua yang meninggal tiba-tiba gitu ya, kayak papa meninggal tiba-tiba di umur segitu, kita ada kayak pegangannya juga, biarpun nggak terlalu ngerti-ngerti amat lah ya, mungkin karena masih kecil sekali gitu kan. Tapi karena itu nggak pernah dilepas, pada saat kita semakin besar, there were a lot of moments in my life di mana faith adalah sesuatu atau iman adalah sesuatu yang menjadi jangkar. Jadi biarpun ombang-ambingnya tuh agak banyak gitu, dan Fanya juga mempunyai banyak cerita-cerita yang berat gitu yang mesti dia lalui. Saya juga, tapi ada anchor gitu, dan itu memberikan satu perasaan bahwa kepercayaan bahwa apa yang kita tidak tahu sekarang atau tidak ngerti sekarang itu pasti ada buah baiknya di depan. Dan hal itulah yang saya betul-betul rasakan di saat ini. Tadi kan saya cerita bahwa sekitar 10 bulan lalu waktu ini betul-betul baru mulai, kita kan lagi di luar negeri. Saya ingat banget pada saat saya dengar itu saya lagi di luar gitu, maksudnya di jalan, di pinggir jalan, dan saya tahu di saat itu Tuhan, saya tahu semua yang sudah saya lalui dalam hidup saya dan saya sudah lewati, saya sudah pelajari, saya sudah imani adalah untuk saya di saat ini, untuk melewati ini. Itu adalah sesuatu yang was very powerful in that moment and humbling, karena dari mana lagi kita bisa ngelewatin ini semua kalau nggak dengan iman itu. Dari mana lagi kita bisa melewati hal-hal yang di luar nalar kita. Kadang kita melihat apa yang terjadi ini udah nggak ngerti lagi, dan yang benar-benar nggak ngerti. Tapi pada saat kita nggak mengerti itulah kita harus percaya bahwa Tuhan lebih tahu, bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk habis itu kamu akan ngerti, tapi tidak di dalam waktumu, tapi di dalam waktunya gitu. Dan sekali lagi saya bertemu dengan banyak orang baik di masa ini juga. Benar-benar baik. Baik itu dari orang-orang yang membantu kita, baik itu dalam orang-orang yang saya ketemu di dalam hutan, baik itu orang-orang yang mendukung dan mendoakan. Itu nggak ada berhentinya berkat itu juga gitu loh. Dan itu kita perlukan kan untuk melihat harapan. Jadi tanpa kita memupuk iman, kita juga nggak bisa ada di sini. Tanpa ada iman, kita nggak bisa keluar. Mungkin itu. So good. Pernah nanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi sama kita? Again, karena I stopped asking that question karena saya melewati banyak hal waktu saya kecil, tapi saya percayakan gitu bahwa apa yang sudah terjadi memang sudah harus terjadi mungkin, dan lewat ini saya juga belajar banyak. Nadim belajar banyak sekali juga yang mungkin dia nggak akan pernah
nggak akan pernah belajar dan mengalami kalau ini tidak terjadi. Dan kita percayakan semuanya, istilahnya tawakal gitu ya, bahwa kita berupaya tapi sisanya kita harus berserah kepada kehendak Tuhan, dan nanti kita akan tahu atau mungkin nggak tahu tapi merasakan apa yang baik yang akan keluar dari hal ini. Wow. Misalnya after all this is over, okay, dan Nadim atau mungkin salah satu dari 4 anak lo bilang, "Mah, aku ingin berbakti sama negara. Aku ingin masuk ke pemerintahan." Atau Nadim bilang, "Ini negara masih bisa. Gue masih punya kepercayaan dan gue masih pengen berbakti sama negara." But after all this that happened, apa yang kira-kira Franka akan bilang ke mereka? Saya pikir saya akan meminta mereka juga untuk bertanya dulu pertama, kenapa? Apa motivasi dari betul-betul dari dalam hati yang paling dalam, kenapa? Karena kita harus bisa menjawab kenapa itu sebelum kita melakukan suatu hal yang besar gitu ya, di dalam apapun. Yang kedua, apakah betul-betul kontribusi itu adalah satu yang datang dari anak saya atau Nadim atau saya sendiri gitu ya, one day. Dan yang terakhir adalah untuk benar-benar mengetahui resiko apa yang bakalan bisa dihadapi nantinya, dan apakah sudah siap gitu. Tapi should that day come, wouldn't that be beautiful? You're right. Bahwa setelah mengalami ini semua, kalau pertanyaan itu masih ada, setelah kita mengalami ini semua, bahwa keinginan itu dari Nadim atau dari anak-anak saya suatu hari masih ada, wouldn't that be a blessing? That this will not kill them, but only making them stronger. That it would not kill their hope and their light. Yeah. We talk about Nadim as the founder of Gojek, Nadim as the Minister of Education. Kita udah ngomong soal Nadim yang sekarang ini lagi menghadapi badai di dalam hidupnya. Tapi if we strip all that, di mata Franka, Nadim sendiri sebagai seorang suami itu siapa dia sebenarnya? Like if we strip all that, benar-benar, you know, who is he? Dia adalah sahabat saya. Wow. Benar-benar dari awal sampai detik ini, dimanapun dia ada, dia adalah tempat di mana saya berlabuh, tempat di mana saya bercerita tentang apa yang kita lagi alami dalam sehari-hari. Dia adalah orang yang paling memberikan saya semangat untuk melakukan dan mencapai apapun yang saya mau. Baik itu sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai entrepreneur, apapun itu. Dia adalah orang yang luar biasa, lucu, iseng lah dia ya gitu. We have fun, you know. Kita sekali lagi dari 20 tahun lalu sampai sekarang, we laugh together, we hang out, we're best friends kita. Dan saya sangat bersyukur banget saya bisa menemukan itu di partner saya gitu. Itu yang kadang-kadang waktu di awal sekali saya kehilangan sekali lah untuk beberapa lama. Di masa yang sangat sulit seperti ini ya, lo dengan anak-anak lo, Nadim sekarang ini lagi di rutan. Gimana sih cara lo bisa saling menguatkan sama Nadim juga gitu? Mungkin momen ini juga membuat sesuatu yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya, itu adalah slowing down.
gitu. Kita nggak bisa lagi menjalani semuanya dengan cepat karena komunikasi sangat susah, kita ketemu sangat susah gitu ya. Jadi semuanya harus pelan-pelan, harus benar-benar dirasakan dan diresapi. Tapi yang satu mungkin is quite special gitu ya buat saya adalah kita jadi mulai surat-suratan. Oh, come on. Dan benar-benar nulis tangan gitu karena kan ya kan dia nggak bisa ngetik ya dan segalanya. Jadi dari awal masuk gitu dia tuh banyak banget bersurat dan saya balesnya juga pakai surat tangan. Padahal bisa aja ngetik dan print gitu, tapi it seems like aku pengen membalas dengan sepersonal mungkin gitu ya karena kan dia nggak bisa lihat aku, jadi aku pengen tulis tangan supaya dia juga bisa merasakan how I feel in that moment untuk nulis ke dia. Dan itu banyak banget refleksi yang dia lakukan di dalam, banyak sekali momen yang dia pertanyakan, dia jawab atau dia ingin sharing ke kita atau ke keluarga atau ke anak-anak, dia semua tulis. Dan saya rasa itu adalah satu yang benar-benar bikin sangat ngebantu untuk merasa tetap dekat sama dia. Dan suatu hari nanti mungkin anak-anak juga bisa lihat dan baca dan bisa mungkin bilang tulisan siapa yang lebih kebaca, ya kan? So we'll see. Yeah. Oh, so cute. Gimana sih? Apakah di saat seperti ini justru pernikahan kalian tuh malah semakin solid lagi gitu? Ya, saya rasa kejadian ini adalah sesuatu yang kalau kita ngejalaninnya dengan baik, pasti akan membuat kita semakin kuat ya. Karena harapannya adalah kita nggak lagi membiarkan hal-hal yang nggak terlalu penting menjadi kerikil yang tajam mungkin. Karena kita udah tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup bersama gitu. But that solidity has to be bind together with common values and faith, I think, in each other juga gitu. Dan when he comes home. When he comes home. Ya sih, gue jadi kepikiran juga ya. Tadi ketika lu bilang slow down, itu kayak begitu mulai nikah, itu dia udah build Gojek, abis itu dia langsung dipanggil jadi menteri, and then this whole thing happen, dan sepertinya emang bener-bener, padahal you guys were pas lagi keluar negeri itu, ya lagi mau slow down dikit tuh, lagi mau enjoy, just apa ya, kayak, tapi itu rasanya, pengen begitu. Tapi tiba-tiba udah langsung up to the next battle lagi gitu, kayak wow, wah, I feel kayak ngedenger dari Franka sendiri, Nadim is such a blessed person to have someone like you as his wife. Thank you. Ya, sebagai seorang istri yang terus mendoakan suaminya dan nge-support dia apapun keadaannya. Ini benar-benar ujian dimana for the good and bad, right? Yang kadang-kadang kita cuman ucapin aja janji pernikahan, tapi belum tentu ketika itu terjadi beneran, belum tentu kita mau hadapin sama-sama gitu. And thank you for inspiring kita juga, us. Nah, we're both blessed. Kita berdua udah saling berkati dengan kehadiran masing-masing di sebelah masing-masing. Kita berdua, kita diberkati in the beginning I told you, kita sangat diberkati dengan satu sama lain dan dengan anak-anak. Everything else will follow gitu. Apapun yang Tuhan kehendaki lah. Amin. Just as a closing, gue tahu mungkin yang nonton ini ada juga istri, ibu-ibu yang saat ini mungkin lagi melewati a battle juga, sebuah badai di dalam kehidupannya dia gitu. Mungkin lu bisa kasih tahu rahasia lu sendiri sebagai ibu dari 4 orang anak, bagaimana cara ngelewatin badai ini dan
dan bisa terus berharap untuk sesuatu yang baik? Yang pertama adalah doa yang gak pernah putus. Doa yang gak pernah putus. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang memberikan kekuatan yang jauh lebih powerful daripada apapun di luar kita gitu. Yang kedua, keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Dan apabila hal ini adalah sesuatu yang kita harus jalani, kita nggak harus menjalaninya sendiri. Sorry, It's okay. So, what would you say kepada ibu-ibu yang sekarang ini pun juga lagi mengalami badai yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka? Saya mungkin pertama-tama mau berterima kasih kepada semua istri, ibu-ibu ya, yang di awal saya mengalami ini datang ke saya dan bilang, it's going to be okay. Minggu ini yang paling gelap. Sebulan ini yang paling berat. Tapi sehabis itu, hidup itu terus berjalan dan kamu akan menemukan cara untuk menghadapinya. Kalau ditanya saya sendiri, saya merasa saya belum pantas untuk memberikan pesan atau nasihat karena saya juga masih di dalam sini. Tapi satu, jangan pernah berhenti berdoa. Ya. Jangan berhenti percaya bahwa kita tidak sendirian. Mungkin itu ya. I like that. Dan gue berharap banget walaupun kita lagi menghadapi badai yang begitu besar dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, badai itu pun juga harus nunduk kepada Sang Pencipta gitu. So, Franca, all I can do is pray for you as well. I'm praying for Nadim, and praying for your family. Gue gak sabar banget sampai nanti kita ngelihat Nadim bebas. That's my prayer as well. Ya. Makasih, thank you so much. Yang lu selalu bilang kebenaran yang akan membawa dia pulang kembali. So let's pray for that day to happen sooner. Yeah. Than later. Definitely. Thank you, Franca. Thank you. Thank you.